MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran anggaran MPR dipangkas. Dinilai tidak menghargai MPR, pimpinan MPR minta Presiden Joko Widodo pecat Menkyu. Bagaimana ini sikap begini, kalau dicopot aja sih. Ancaman pemecatan kepada Pak Menteri Keuangan, saya pikir ini sudah mulai masuk pada ranah politis ya, bagaimana. Padahal yang memotong anggaran itu bukan di Kementerian Keuangan, tapi saya senang juga, ya Bu ini ya, yang memotong anggaran itu di Bappenas. Setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin, Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan prestisiusnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan tidak hanya itu, Sri Mulyani rela melepas gaji besarnya di Bank Dunia. Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Fadil kecewa karena pemotongan anggaran MPR terjadi saat jumlah pimpinan MPR bertambah dari 4 menjadi 10 orang. Itu kita punya program, malah kita ingin kalau boleh ini sampai dengan 8 kali dalam setahun di tiap orang. Ya, bagaimana MPR kemudian mengintervensi kelembagaan Presiden meskipun tidak secara langsung gitu ya. Wah, ini kalau seluruh pimpinan desa, kepala desa di seluruh Indonesia sudah mengerti statistik dengan baik, maka mudah-mudahan mereka semua akan mengerti, akan lebih memahami Ibu Sri Mulyani. Berdasarkan data Bank Dunia yang dihimpun Detik Finance, gaji Sri Mulyani dalam 1 tahun mencapai 381.250 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Jika dirata-ratakan dalam 1 bulan, Sri Mulyani mengantongi gaji 413 juta rupiah. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad. Fadil menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya sudah cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya, bekerja kan 6 bulan. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga Republik ini dengan profesional. Kita tahu bahwa penetapan menteri itu kan menjadi otoritas presiden ya. Deretan jumlah nominal ini rela dilepas oleh Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan membantu Presiden Joko Widodo dalam membenahi perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendapatkan sebuah kepercayaan menjadi menteri terbaik, satu-satunya menteri terbaik dunia. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul mendorong program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu adalah kunci. Kemudian bagaimana mendukung proses perkuatan ekonomi Indonesia. Tetapi jabatannya sebagai Menteri Keuangan diusulkan dicopot oleh MPR yang kesel karena anggarannya digunting. Ya. Nah, ini yang saya pikir kita perlu melihat ya bahwa menjelang 2024 ini sudah mulai bermain ini beberapa atau MPR ya karena berlatar belakang politisi gitu. MPR ngambek, skill tingkat Dewa Sri Mulyani mengutak-atik APBN demi pemulihan ekonomi malah dimusuhin. Tanggung jawab kita pada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi kami sampaikan memang ini karena situasi dan kondisi yang extraordinary. Jadi kita semua memang terpaksa harus melakukan penghematan di sana-sini demi memastikan rakyat menjadi prioritas. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai menteri terbaik dunia. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut menanggapi desakan sejumlah pemimpin MPR yang meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menanggapi desakan agar Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ray Rangkuti mengatakan bahwa pemimpin MPR bersikap berlebihan dan hanya sebatas permintaan politik. Soal anggaran, Ray bilang bahwa perencanaan anggaran sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan disetujui sehingga harusnya tidak perlu dipermasalahkan.
Saya kira itu bersifat permintaan politik, karena perencanaan anggaran ini sudah disampaikan ke Presiden. Dan bila mana ini tetap berlangsung, berarti Presiden setuju, kata Ray Rangkuti. Sri Mulyani menjawab, berbagai tudingan dari pimpinan MPR. Dalam akun Instagram miliknya, Sri Mulyani mengatakan, pemotongan anggaran tak hanya dialami MPR, namun juga seluruh kementerian dan lembaga lain. Pandemi COVID-19 yang mencapai puncaknya pada pertengahan 2021 menjadi sebab dilakukan pembahasan ulang fokus anggaran sebanyak 4 kali. Anggaran lalu difokuskan untuk mengobati pasien COVID-19, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di daerah-daerah. Anggaran juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial, membantu subsidi upah pekerja, dan membantu UMKM, kata Sri Mulyani.